Silakan ketua kelas. Selamat pagi semua anak-anakku, silakan duduk. Apakah suara Bu Olin terdengar jelas di kelas? Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Di kelas sudah duduk seperti tempatnya kan? Dio, Bu Guru. Arfan, Hadir Bu Guru. Tesalonika. Hadir Bu Guru. Wah, hari ini puji Tuhan hadir semua ya. 20 orang hadir di kelas. Sekarang kalian boleh bangkit berdiri. Kita ada video motivasi sebentar. Kalian tahu lagu Hari Ini Harinya Tuhan? Lebih semangat lagi. Bu Olin ada sedikit latihan-latihan fokus ya. Silakan kalian merespon. Kalau ada mikrofonnya boleh Serdion dibantu. Cluenya adalah fokus ya. Cluenya adalah karena ini akan dapat poin nanti tambahan di akhir. Siap-siap ya, siap-siap ya. 1 ditambah 3 sama dengan bumi itu bulat. 1 tambah 3 sama dengan siapa? Berapa Marley? Berapa? Berapa Marley? 0. Ya, betul. Kalian literasi, silakan dibuka buku yang akan kalian baca seperti pertemuan sebelumnya. Siapa yang bersedia untuk presentasi? Silakan Dio dan Berapa yang ada di udara yang bernama burung dan berapa yang di dalam air yang bernama ikan begitu lah. Habis itu yang keenam yaitu itu mereka berdua ingin mempersembahkan korban kepada Tuhan dan saat itu juga pun mengindahkan korban yang Habel, melainkan bukan untuk Dio dengan Anin cerita fantasi mengenai cerita fantasi, yaitu apa saja minggu lalu? imajinasi. Ya, kita imajinasi atau fantasi, kita mencari tokoh, benar? Terus kita menonton apa, video apa kemarin minggu lalu? Selajaib. Selajaib. Ayo Jesse, kamu kenapa sedang sakit ya? Seperti hari ini tidak fit. Kenapa Jesse? Oke. Kita akan mempelajari sebentar. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah narasi atau cerita fantasi, lalu mengkritik cerita fantasi dari segi dan yang keenam mengkritik cerita fantasi dari segi bahasanya. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini dan kita akan kembali berkelompok. Silakan. Oke, ya. Juara 3-nya Ani, juara 2-nya juara 1-nya Faisa. Ayo Arfan, suaranya tidak ada. Ini yang kelihatan Justin ya. Oke, silakan duduk berkelompok. Bu Olin hitung sampai 10 sudah berkelompok ya. Olin jelaskan mengenai struktur cerita fantasi. Bu Olin di sini menyampaikan struktur cerita fantasi itu ada tiga ya, ada 3 ya. Dastan, kemudian Satrio, tolong lihat ke layar materinya Satrio.
Yang pertama ada orientasi, kemudian ada komplikasi, dan ada resolusi. Lalu yang bagian kedua itu adalah komplikasi. Namanya komplikasi itu seperti analoginya itu adalah ketika kita sedang sakit. Kalian sering nggak mendengar atau orang tua kalian atau saudara kalian, sakitnya apa? Sakitnya komplikasi. Artinya lebih dari satu penyakit. Misalnya dokter mendiagnosa penyakitnya itu tifus, kemudian misalnya radang, tenggorokan, lalu COVID juga, atau ada jantung juga. Nah, itu adalah komplikasi kalau kita analogikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Ada masalah, misalnya saat ini di kelas Asti sedang mengobrol, kemudian datanglah Gladys merasa terganggu. Kira-kira itu konflik atau tidak? Waktu, dan ini penting, harus ada di dalam teks cerita fantasi. Oke. Oke, Asti, silakan Asti, terima kasih. Kalau misalnya keterangan tempat atau waktunya nggak ditulis secara spesifik di cerita fantasinya, gimana cara kita cari tahunya? Karena kadang-kadang ditanya, tapi kita nggak bisa tahu gitu. Bagaimana cara kita melihatnya itu kan pertanyaannya tadi. Jawabannya adalah ketika kita melihat tidak ada keterangan tersebut belum memenuhi syarat sebagai teks cerita fantasi. Begitu. Jadi kita harus melihat. Dan ini sudah pasti akan tertulis di dalam sebuah teks tersebut. Duduk berkelompok masih. Silakan simak video pembelajaran berikut ini ya, menggunakan video media pop-up book berbasis digital, yaitu Dongeng Asal-Usul Kota Surabaya. Silakan mengutarakan pendapatnya, apa masalah yang ditawarkan di dalam cerita asal-usul Kota Surabaya. Tadi masalahnya ada apa di sana? Ada konflik apa? Zio, silakan Zio. Hiu dan buaya, mereka saling Jadi mereka hiu atau sura itu melanggar daerah kekuasaan yang ia miliki. Jadi karena si sura melanggar daerah kekuasaan, jadi mereka kembali berkelahi dan berkawin buaya. Merebut kekuasaan air ya, air laut dengan air sungai. Oke, sekarang ada lagi yang mau berpendapat selain Zio. Terima kasih untuk Zio telah mengutarakan pendapatnya. Ya, Asti, silakan Asti. Silakan Asti. Menurut saya cerita lumayan mengenaskan, tentang keadilan. Miralda dengan share. Jangan ribut di belakang, terdengar banget ini ributnya. Ya, menjadi dalam pertengkaran mereka berdua, dia melanggar peraturannya, ya akhirnya terjadi cekcok lah. Mereka bertengkar. Terima kasih Asti dengan Zio. Selanjutnya, yang aktif kita akan berikan poin tambahan di akhir ya. Selanjutnya oke, kalian boleh cek pada classroom kalian. Silakan dicek cerita fantasinya berdasarkan teks ini. Lalu kalian ikuti petunjuknya. Ya, ikuti petunjuknya. Kalian cari strukturnya itu yang mana, komplikasinya, kemudian itu yang mana. Kalian boleh coret-coret boleh kalian screenshot, masukkan ke Google Slide interaktif untuk dipresentasikan ya, atau pakai Canva boleh. Setelah kalian sudah melihat strukturnya apa saja dan unsur keterangannya yang mana, unsur kebahasaannya, lalu kalian cari atau analisis kaidah kebahasaannya, kata ganti orangnya yang mana, kata yang menyerap panca inderanya, fiksi kan? Diksi. Oh, dari diksi pemilihan kata. Katanya bagaimana kira-kira kamu di dalam itu. Oke, terima kasih guru. Ya.
kelompok satu bagian Yang lain silakan perwakilan kelompok Asti dan teman-teman boleh presentasi ke depan. Untuk komplikasinya, jadi setelah persetujuan, setelah persepakatan, Surah melanggar peraturannya, dia tidak mengikuti perjanjiannya. Jadi akhirnya terjadi cekcok, terjadi pertengkaran lagi. Dan untuk resolusinya mereka saling menggigit guru, saling bertengkar. Jadi mungkin resolusi terlalu jelas ya. Soalnya mereka lebih ke pertengkaran di akhir-akhir. dan resolusi yang pertamanya. Untuk yang setelah mereka membuat kesepakatan, ya sudahlah, Yusura mendapatkan kekuasaan daerah di laut dan buaya mendapatkan kekuasaan daerah di darat. Setelah itu, setelah beberapa hari, Yusura tidak melihat ada mangsa di laut. Aduh, kok nggak ada mangsa ya di sini? Terus dia kepikiran, aduh, aku ke sungai aja dah. Sebenarnya Yusura udah tahu ini kekuasaan daerahnya buaya. Dan disimak. Untuk pembelajaran hari ini, jadi kita sudah belajar mengenai struktur dan unsur kebahasaan dalam teks cerita fantasi. Kalian sudah menyelesaikan LKPD-nya dan mempresentasikannya, serta teman kelompok lain sudah memberikan tanggapannya melalui Google Classroom. Ya, Vensa, silakan. Keterangan 4, keterangan apa lagi? Keterangan tempat, waktu, dan waktu dan Oke, baik, silakan duduk, Arfan. Baik, kegiatan pembelajaran kita hari ini telah selesai. Pertemuan yang mendatang kita akan belajar menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita fantasi secara lisan ataupun tulis dengan memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Oke, kita akan tutup kegiatan hari ini. Silakan Ketua Kelas pimpin dalam doa. Sama-sama, shalom, God bless.